Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 2222037, ruangan AP reguler 1. Baik, saya di sini akan memaparkan materi. Yaitu Islam dan masalah harta dan jabatan. Perwakilan dari kelompok 8. Harta adalah fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini mendorong manusia untuk senantiasa berupaya memperoleh segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. 1. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah SWT. Menurut Al-Qamus Al-Mutid Al-Mal ialah sesuatu yang boleh dimiliki. Menurut Wahbah Al-Sani, harta dari segi bahasa ialah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai atau hiasan oleh seseorang, baik dalam bentuk ain ataupun manfaat. Contoh harta ain adalah emas, perak, binatang, dan tumbuhan-tumbuhan. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti menunggah kendaraan, memakai pakaian, mendiam rumah. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang tidak dinamakan harta dari segi bahasa, umpama burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan kalian di perut bumi. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga bukan keselamatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga, dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan, status, dan kedudukan harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menunjang kehidupan di dunia ini. Di dalam Al-Quran, harta memiliki status dan kedudukan diantaranya adalah sebagai amanah. 1. Sebagai amanah. 2. Harta sebagai penghiasan hidup. 3. Harta sebagai fitrah atau ujian keimanan. 2. Kewajiban mencari harta. Dalam mencari dan memperoleh harta, Amir Syarifuddin menegaskan secara perinci sebagai berikut. Islam tidak membatasi hendaknya seorang dalam memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan, dan prinsip umum yang berlaku yaitu hal yang halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirinya. Di samping itu, dalam pandangan Islam, harta itu bukanlah tujuan, tetapi merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencari keridhaan Allah. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya, baik sejahtera masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap bertawakdu dan tidak pamer. Islam juga mendorong penganut
berjuang untuk mendapatkan materi dan harta dengan cara berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Dilarang mencari harta, berusaha dan bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah atau tidak ingin kepada Allah dengan segala ketentuannya. Al-munafikun melupakan salat dan zakat dan memutuskan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Konsep ini Islam aman jelas. Manusia dilahirkan merdeka karena tidak ada seseorang pun, bahkan negara kori harta benda dan praktik hukum Islam maupun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut adalah membuat hidup manusia terikat. 3. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencari, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bahagia dari modal hidup. Namun bukan demikian hal tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia, namun dalam memanfaatkan hasil usaha itu adalah beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim, yaitu berlebihan dan memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri, makan dan minum, tetapi juga berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berlebihan. Menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat kafir. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencari harta. Di antaranya, pertama, jangan mentransaksi harta dengan cara batil. Kedua, menyempurnakan timbangan atau takaran dalam transaksi. Ketiga, larangan bersistem riba. Selanjutnya, nilai etis dalam pemilikan adalah tersalurnya fungsi. Kekayaan itu pemenuhan hajat hidup orang banyak dengan memperhatikan tindakan berikut. Tidak boleh menimbulkan harta kekayaan. Bersikap wajar. Larangan bersikap angkuh dan memperhatikan hak-hak orang lain. 4. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Dalam pandangan tauhid, Allah menciptakan alam agar didayagunakan untuk kemakmuran kehidupan. Banyak ayat yang menegaskan bahwa Tuhan menciptakan bumi, langit, dan segala apa yang ada di dalamnya adalah sebagai jaminan hidup dan modal kehidupan bagi manusia. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Salah satu anugerah Allah kepada manusia adalah memberikan kebebasan untuk memanfaatkan kekayaannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Batas minimal dalam pendayagunaan tersebut adalah tercukupinya kebutuhan pokok, sedangkan batas maksimal adalah ketika konsumsi bukan lagi merupakan kebutuhan melainkan pemborosan dan penghamburan. Pendayagunaan harta di sini maksudnya adalah bagaimana manusia menyikapi harta yang telah ada di tangannya. Ketika harta telah didapatkan, kemudian manusia dituntun untuk bersikap bijaksana dalam pendayagunaan harta tersebut. Islam telah memberikan tuntunan bagaimana mengelola agar harta tersebut memberikan keselamatan bagi pemilik dan manusia lainnya. Baik, adapun kesimpulan dari materi di atas adalah
Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa material yang dapat digunakan dalam menunjang kehidupan manusia, karena dengan adanya harta manusia bisa terpenuhi semua kebutuhan pokoknya demi kelangsungan hidupnya sampai waktu tertentu. Tanpa keberadaan harta justru akan menimbulkan bencana besar berupa kelaparan pada waktu akhirnya akan berujung pada kematian. Al-Quran menganjurkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa, dan juga tidak boleh menempuh usaha terlarang, yaitu memakan harta dengan cara yang tidak benar, memakan hasil riba, menipu, suap, menyuap. Pendayagunaan harta kebanyakan yang dimiliki untuk kepentingan sosial melalui cara-cara yang telah disebut di atas bukan berarti ingin merampas harta orang kaya dan bukan mendidik orang lemah untuk meminta-minta, tetapi semua itu dilakukan demi pengabdiannya kepada Allah. Sekian dari saya. Itulah tadi materi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.